hati. Kita persiapkan jiwa roh kita untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan kedamaian dan ketenangan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu sungguh besar buat kami. Anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan jalannya kebaktian ini pagi ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya di bawah pimpinan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan benar di hadapan Engkau dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Berikan kami roh semangat untuk memuji Engkau. Berikan kami roh untuk senantiasa setia kepadamu ya Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Jika ada kuasa kegelapan, roh lain, roh setan, singkirkan semua ya Tuhan dalam nama Yesus. Bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita? Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Pujian pertama mengatakan bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan pujian yang pertama dengan duduk dulu ya. Katakan bahwa Yesus itu Tuhan, juru selamat dunia dan jalan ke surga. Segala
yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan juga diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan Injil Kerajaan Surga, untuk memenangkan jiwa, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri dan kita pujikan ini lagi. Tak adalah, tak lama lagi Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya? Tak lama lagi Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya? Tak lama lagi Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya? Haleluya. Kita tetap berdiri. Pujian yang kedua mengatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita katakan, Tuhan Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Ayo katakan, Tuhan Yesus adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Amin. Haleluya. Kita pujikan ini. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Satu kali lagi. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya,
Glory haleluya lagi. Glory haleluya lagi. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan duduk. Ada amin bahwa di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang pujian yang ketiga ini, waduh luar biasa. Yesus itu Tuhan yang sanggup menyembuhkan bilur-bilurnya, karya salibnya menyembuhkan, membebaskan kita. Amin. Kita pujikan ini. Berdiri lagi ya, dangdut lagunya. Oke, kita berdiri lagi. Yesus itu Tuhanku yang disalibkan untuk menanggung dosaku, yang dibangkitkan antara orang mati karena Allah benarkan diriku. Janji-janji Tuhan ku raih dengan iman, pasti terjadi apabila ku yakini mujizat Dia di dalam mulut kita. Ada duka, ucapkan firman-Nya. Karena bilurnya aku telah disembuhkan. Oleh karena bilurnya aku telah dibebaskan. Oleh karya salibnya aku telah dilepaskan. Aku sembuh, aku bebas lepas. Coba musik. Haleluya, musik ya. Sungguh luar biasa lagu ini. Bilur Tuhan Yesus membebaskan. Bilur Tuhan Yesus melepaskan. Tidak hanya sakit atau yang material, tapi membebaskan dari segala dosa kita. Haleluya. Aku percaya Tuhan Yesus Tuhanku yang disalibkan untuk menanggung dosaku dan dibangkitkan di antara orang mati karena Allah benarkan diriku. Janji Tuhan ku raih dengan iman, pasti terjadi apabila ku yakini mujizat Dia di dalam mulut kita. Ada duka, ucapkan firman-Nya. Aku telah disembuhkan. Oleh karena bilurnya aku telah dibebaskan. Oleh karya salibnya aku telah dilepaskan. Aku sembuh, aku bebas lepas. Oleh karena bilurnya aku
telah dilepaskan. Aku sembuh, aku bebas lepas. Aku sembuh, aku sembuh, aku bebas lepas. Sekali lagi katakan, aku sembuh, aku bebas lepas. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Ini lagu yang berikut, yang keempat ini, apakah kita sudah menjalaninya, bahwa tiap hari itu kita merenungkan firman Tuhan, tiap hari kita membaca firman Tuhan, kita tidak dapat melupakan firman-Nya, apa betul? Jawabannya ada di kita masing-masing. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan irama jazz. Kita berdiri lagi. Haleluya. Berdiri lagi. Haleluya. Tiap hari ku renungkan firman-Nya, firman-Nya selalu di hatiku. Ku tak dapat melupakan firman Tuhan. Hidupku berhasil dan beruntung. Tiap hari ku renungkan firman-Nya, firman-Nya selalu di hatiku. Ku tak dapat melupakan firman Tuhan. Hidupku berhasil dan beruntung. Aku percaya, sungguh ku percaya, Tuhan Yesus tak pernah berdusta. Semua firman-Nya pasti Dia genapi. Aku percaya, sungguh ku percaya, Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Semua firman-Nya pasti digenapi. Tiap hari ku renungkan firman-Nya, firman-Nya selalu di hatiku. Dapat melupakan firman Tuhan. Hidupku berhasil dan beruntung. Aku percaya, sungguh ku percaya. Katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Firman-Nya pasti digenapi. Aku percaya, sungguh ku percaya, Tuhan Yesus tak pernah berdusta. Semua firman-Nya pasti digenapi. Semua firman-Nya pasti digenapi. Semua firman-Nya pasti digenapi. Ada amin, saudara? Bahwa firman Tuhan pasti digenapi.
Amin. Haleluya. Pujian mau firman Tuhan, kita akan pujikan. Bagai bahtera tak berhaluan, terombang-ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai, dan seterusnya. Bagai kapal tak berhaluan, terombang-ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan selama ku tinggalkan firman Tuhan. Tapi kini jiwaku damai setelah kutemukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh jawaban hidup yang sesungguhnya. Bertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Berharganya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atas susah. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Sejak pertobatanku kembali padanya, ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa berharganya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atas susah. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Kita masuk di dalam doa. Saya mohon Pak Molok maju ke depan dan kita pujikan rapnya yang kedua sekali lagi. Betapa berharganya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atas susah. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Dan nanti selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Bapa kami yang bertakwa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas lindungan-Mu. Pada pagi ini Tuhan,
kami boleh memuji-muji Engkau, memuji dan menyembah Engkau bersama-sama hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Karena ini semuanya karena kerinduan kami Tuhan, karena Engkaulah benar-benar jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami membuka hati kami siap Kau taburi firman-Mu Tuhan. Dan berilah kami roh hikmat akal budi, agar kami semua dapat mengerti apa yang Kau firmankan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kami Tuhan berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Kau siapkan, urapi dengan kuasa-Mu yang maha tinggi Tuhan, agar kami semuanya Tuhan bisa duduk tenang, selalu mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Biar setiap kita boleh mempersiapkan kehidupan kita untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Katakan, saya siap. Saya siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ya, pendengaran akan firman itu akan membawa kita mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengarlah dengan baik, buka telinga kita, buka iman kita, hati kita, untuk boleh menangkap pesan Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan saya berikan judul, Aku Punya Tuhan yang Besar. Amin. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, katakan dengan iman dong. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, sehingga kita harus punya sebuah keyakinan. Kalau kita punya Tuhan yang hebat, maka Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Kita akan belajar Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Ayat pembuka Bapak Ibu bisa buka di dalam Mazmur 40. Ya, kita yang membawa Alkitab, baik gadget, baik Alkitab ya cetak, kita buka di dalam Mazmur 40 dan ditahan di Mazmur 40 karena nanti kita akan mengulas tentang Mazmur 40 yang ditulis oleh Raja Daud. Ya. Bapak Ibu bisa menandai Mazmur ini karena selama pemberitaan firman Tuhan kita akan mengupas apa yang ditulis oleh Raja Daud. Saya akan membacakan Mazmur 40 ayat 2 dan 13 saja. Nanti kita akan kupas satu-satu, loncat-loncat ayatnya. Ya, dan kita akan belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mazmur 40 ayat 2 dan 13. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ya. Bapak Ibu, hal yang menarik ya. Kalau kita belajar tentang Mazmur, terlebih Mazmur Daud Bapak Ibu, kita tahu Daud ini adalah hamba yang dikasihi oleh Tuhan, benar? Daud ini pribadi yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi Daud. Tapi perhatikan, kalau kita mempelajari kehidupan Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, yang hidupnya di dalam kesehariannya selalu mencari Tuhan, selalu ya, rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, ternyata tidak terlepas dari yang namanya persoalan dan permasalahan, bahkan pergumulan Bapak Ibu. Luar biasa kalau Bapak Ibu coba belajar, makanya saya suka sekali membaca Mazmur. Ya, di situ
benar-benar menggambarkan real kehidupan bagaimana Daud itu berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan Bapak Ibu. Daud yang sebagai raja, apa saja dia punya, benar? Sudah dia punya apa saja, ditambah dia dekat dengan Tuhan. Wah, itu pribadi yang luar biasa. Kadang-kala kalau kita sudah punya apa saja, kita tidak dekat dengan Tuhan, benar? Lupa dengan Tuhan. Tapi Daud ini, dia raja, dia punya kuasa, dia punya harta, dia dekat dengan Tuhan. Tapi dalam kehidupannya, saudara, walaupun semuanya mungkin orang melihat sempurna, ternyata dalam kehidupan Daud pun masih mengalami berbagai macam pergumulan, tantangan, persoalan, sehingga dikatakan begini, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak apa? Terbilang banyaknya, saking banyaknya, saudara. Saudara kalau banyak persoalan, mumet enggak Bapak Ibu? Mumet ya, mumet yes. Daud ini, dia raja, dia punya kuasa, dia punya harta, dia punya Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi dia juga masih mengalami berbagai macam pergumulan. Bahkan dikatakan, aku dikejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya apa? Dari rambut di kepalaku sehingga hatiku ini menyerah. Kadang-kadang dalam persoalan kita ini ingin menyerah, benar enggak? Waduh, bingung. Menyerah itu apa Bapak Ibu? Bingung. Ya. Kondisi yang tidak menyenangkan ketika kita harus menghadapi pergumulan, kita harus menghadapi persoalan. Tapi kita bisa belajar dari Mazmur Daud ini, di pasal 40 ini, tentang kondisi Daud yang ada di dalam pergumulan. Bagaimana Daud bisa menghadapi segala pergumulan yang ada, bagaimana dia bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Kita mau belajar Bapak Ibu ya, kita mau belajar dari kehidupan Daud ya. Karena Daud ini sudah banyak mengalami tantangan dalam hidupnya. Dia sudah banyak mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin kalau kita menjadi pribadi Daud ya mungkin saja kita bisa menyerah. Karena Daud sendiri pun berkata dia ingin nyerah kadang-kadang dalam pergumulan. Tapi Daud berhasil selalu menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan seberat apapun. Apa yang menjadi kunci dari Daud ini Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, Daud selalu menanti-nantikan apa? Pertolongan dari Tuhan. Katakan, menanti-nantikan. Iya. Daud itu selalu menanti-nantikan ketika dia menghadapi pergumulan, persoalan, yang dia nantikan selalu apa? Pertolongan dari Tuhan. Mazmur 40 ayat 2 dikatakan ini, aku sangat apa? Menanti-nantikan Tuhan. Jadi dalam kehidupan Daud, walaupun dia punya segalanya sebagai seorang raja, dia punya harta, dia punya kuasa, tetapi ketika dia menghadapi persoalan kehidupan, dia menghadapi tantangan, menghadapi musuh, dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki, tetapi dia selalu menanti-nantikan. Bahkan dikatakan, aku sangat, katakan sangat. Iya. Dia tidak mengandalkan kekayaannya, dia tidak mengandalkan kuasanya, tapi ketika dia diperhadapkan pada sebuah tantangan, pada sebuah pergumulan, dia selalu menanti-nantikan dengan sangat pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga Daud yakin
apa yang dia hadapi, persoalan seberapa besar pun dia tahu bersama dengan Tuhan, dia pasti dapat melalui setiap persoalan itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Perhatikan ayat yang kelima Bapak Ibu. Ini bukti bahwasanya Daud selalu menantikan Tuhan. Sebab di ayat 5, Mazmur 40 ayat 5 dikatakan apa? Berbahagialah apa? Orang yang menaruh apa? Kepercayaannya pada Tuhan. Di ayat 5-nya Daud ngomong begini, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan menaruh kepercayaannya kepada harta, bukan menaruh kepercayaannya kepada kuasa yang dia miliki, bukan menaruh kepercayaannya kepada kekuatan yang dia miliki. Tetapi Daud berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada siapa? Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ini bukti betapa Daud menyadari bahwasanya ketika kita menaruh kepercayaan itu kepada Tuhan, maka dipastikan orang yang percaya kepada Tuhan itu akan mengalami kebahagiaan. Amin. Ini yang disampaikan oleh Daud. Sehingga Daud dikatakan tadi, aku sangat menanti-nantikan. Jadi Daud ini banyak hal yang dihadapi. Ya. Kalau saudara baca Mazmurnya Daud, waduh, itu real kehidupan lah. Tapi dia selalu berhasil. Karena kuncinya yang pertama itu, dia selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur 121, Mak Daud juga menulis begini Bapak Ibu. Nyanyian ziarah. Ini luar biasa Mazmur 121 ayat 1 sampai 5 ini. Ini gambaran dalam kehidupan kita, umat Tuhan kadang-kadang. Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan. Dan sama Daud pun begitu. Aku apa? Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika kita mengalami persoalan permasalahan, kita melayangkan mata kita untuk apa? Mencari apa? Bantuan. Dulurku iso bantu. Mungkin Pak Pendeta bisa bantu. Oh mungkin temanku bisa bantu. Seringkali ketika kita mengalami persoalan, kita sedang mencari jalan keluar dengan cara pikir, dengan pandangan kita sendiri. Dan kita berusaha mencari pertolongan dengan kekuatan kita. Tapi Daud ini hebat Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar dari kehidupan Daud. Ketika dia menghadapi tantangan besar, persoalan yang besar, dia sangat menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Bahkan dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Iya, Daud meyakinkan hidupnya, pertolonganku ialah dari, katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, katakan lagi dengan iman, pertolonganku ialah dari Tuhan. Iya, secara pribadi Daud, dia punya koneksi enggak? Punya, raja kok, benar enggak? Dia punya kekuatan enggak? Punya. Dia punya harta enggak? Punya. Ya. Tapi Daud tidak mengandalkan apa yang ada di dalam kehidupan dirinya. Dia tahu pertolongan sejati hanya daripada Tuhan. Oleh sebab itu ketika Daud mengalami persoalan, dia selalu datang kepada Tuhan.
dan menantikan pertolongan Tuhan yang luar biasa, itu bisa terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga dia, ayat 3 saudara, Daud berkata, ia tak akan apa? Membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Baca sama-sama, 2, 3. Ya, Tuhanlah penjagaku, katakan. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penolongku. Amin. Daud berkata, Tuhan penjagaku. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Tantangan sebesar apapun kita akan mampu menghadapi kalau Tuhan itu menjadi penolong kita. Amin. Pergumulan seberat apapun akan bisa kita lewati karena kita bersama dengan Tuhan. Jadi masa-masa yang sukar yang Tuhan katakan di hari-hari ke depan, ya, kita tidak bisa hindari, tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan sanggup menghadapi itu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, tapi oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu taruh di dalam hidup kita, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Ayo katakan. Ya. Sehingga kita yakin kalau kita punya Tuhan yang besar, aku nantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongannya itu sungguh ajaib, Bapak Ibu. Orang yang menantikan Tuhan pasti akan mengalami kuasa pertolongan. Perhatikan di ayat Mazmur 145. Tuhan itu apa? Penopang, katakan penopang. Bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun apa? Memberi mereka makan pada waktunya. Jadi kalau kita ini mungkin dalam perjalanan hidup kita menghadapi pergumulan dan sepertinya kita ini tidak bisa berdiri tegak. Kita tertunduk rasanya tidak mampu, saudara. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, maka Tuhan itu akan menopang hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai terletak. Tidak akan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menopang. Begitu juga dengan Daud, begitu yakin. Ya. Dalam dia menghadapi persoalan yang begitu berat, sampai dia pingin menyerah. Dia tahu dia punya Tuhan yang besar, yang sanggup menopang kehidupannya. Apapun kondisi kita, percaya Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang besar. Dia akan menopang hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Bahkan Tuhan sanggup, katakan sanggup, memberi kita makanan pada waktunya. Saya punya pengalaman pribadi, saudara, di dalam Mazmur 121. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Sejak saya sekolah Alkitab, saya menetapkan diri saya tidak mau membebani orang tua saya. Jadi saya sekolah Alkitab, saya tidak pernah telepon, Pak, Bu, saya tidak ada uang, kirim, tidak pernah. Sekalipun seingat saya tidak pernah. Karena saya menetapkan diri, saya harus menunjukkan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang memanggil saya, pasti Tuhan yang akan memelihara dan mencukupkan saya. Suatu saat saya ditugaskan di Lampung, Bapak Ibu. Saya ditugaskan ke Lampung dan saya harus menyetor uang tiket.
Singkat cerita, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ini ditagih terus uang tiket sama mentor saya untuk beli tiket bis. Saya berdoa. Dan ketika saya berdoa, tiba-tiba sore itu ada orang tua saya tidak beritahu datang, Bapak Ibu. Datang, wah saya senang. Saya tidak ngomong, saya tidak punya uang. Terus dia pulang ninggalin saya terima. Cukup cuma untuk beli tiket. Saya kasihkan mentor saya. Kak, ini untuk beli tiket. Tidak punya uang, Bapak Ibu. Saya diem, berangkat, singkat cerita. Di pertengahan jalan mampir di restoran. Semua turun, teman-teman saya makan. Saya ditanya, Dad, gak makan? Enggak, kenyang. Bukan karena kenyang, Bapak Ibu. Enggak duit. Masuk lagi mereka tertawa tertiwi, saya cuma diam. Saya bilang, Tuhan, luwe aku tak jane. Lalu teman saya buka makan, waduh kok ada makanan, kita sudah makan, dibuang aja atau gimana ini? Jangan, biar saya makan. Berkat Tuhan jangan dibuang. Sampai saya di Bandar Lampung, Bapak Ibu. Ternyata ketika sampai di Bandar Lampung, saya ketemu Bapak Pendeta, tempat saya bukan di Bandar Lampung. Saya harus kembali lagi ke arah pelabuhan namanya Kalianda. Dan masuk ke pedalaman namanya Bali Agung. Waduh, sebelum berangkat Bapak Ibu, saya berdoa, Tuhan, ora ono duit, numpak apa ini? Tiba-tiba sampai siap berangkat. Siap, saya cuma gitu aja. Saya cuma 2 orang Bapak Ibu sama teman saya. Teman saya yang dinas di Bandar Lampung tiba-tiba begini, ini ada berkat. Saya lihat, wih, cukup untuk sampai di namanya Bali Agung. Singkat cerita, saya di sana itu ditugaskan 2 bulan. Nah, apa yang terjadi di Mazmur 121? Mazmur 121 itu ketika saya menjalani di Bali di gereja di Lampung, gerejanya mohon maaf miskin, makan susah, ya. Habis semua barang saya tidak punya, sabun saja loh tidak bisa beli, Bapak Ibu. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mbok yo berkati aku. Aku sudah sampai di sini, Tuhan berkati. Lah ini baru. Ketika saya berdoa tiba-tiba saya mendengar suara, buka Mazmur 121. Saya enggak hafal Mazmur 121. Saya enggak buka Bapak Ibu, saya berdoa lagi, Tuhan, mohon maaf, saya enggak perlu ayat. Perlunya apa? Duit Tuhan. Untuk beli, habis semua. Lalu Tuhan ngomong lagi, buka Mazmur 121. Karena Tuhan sudah berbicara 2 kali, saya buka itu Alkitab. Mazmur 121. Saudara percaya apa enggak? Di situ ada uang, Bapak Ibu. Di Mazmur 121 itu, saya menemukan uang. Sekitar 100 lebih. Wih, kapan lo malaikat naruh uang ini? Lalu saya bisa belanja sabun, saya bisa persembahan. Suatu saat saya ini orangnya tetap berpikir, masa malaikat jauh-jauh dari surga cuma kasih uang 100. Saya ketemu teman saya yang beda desa, lalu saya bicara sama dia, saya mau saksian sama kamu. Saya tuh disuruh Tuhan buka Mazmur 121, di situ ada uang. Teman saya apa? Tertawa, Bapak Ibu. Loh, kok tertawa? Jadi waktu seminggu sebelum saya disuruh buka itu, saya ke tempat teman saya dan dia dengar juga suara Tuhan, kasih uang tapi nggak dikasih langsung, taruh di Alkitab. Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Tuhan ingin mengajar saya supaya saya pun mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan melayangkan matamu ke gunung-gunung lain, tapi berharaplah kepada penolongmu, penolong yang setia, yang sanggup memberi engkau makan pada waktunya. Amin. Apa yang saya bisa pelajari dari kisah saya di Lampung itu? Teman saya tidak menempelkan berkatnya, tapi dia menyelipkan di Alkitab.
Karena akan ada waktunya Tuhan, saudara, berbicara dan menyatakan kuasanya. Amin. Padahal seminggu itu ya buka Alkitab loh, enggak ketemu Bapak Ibu. Coba lihat ketemu. Entek pisan loh. Tapi inilah cara Tuhan yang ajaib, dan banyak sekali Tuhan menyatakan perkara yang ajaib. Ayat 16 dikatakan, engkau yang membuka apa? Tanganmu dan berkenan apa? Mengenyangkan segala yang hidup. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang mampu membuka tangannya dan menolong kehidupan kita. Amin. Bahkan dikatakan Dia yang akan mengenyangkan. Elia tidak takut berjalan di dalam kehendak Tuhan, karena dia tahu Tuhan pasti pelihara dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang luar biasa. Sehingga ketika dia disuruh untuk tinggal di tepi sungai Kerit, dia mau taat. Dan di sana Tuhan pelihara, bahkan mengenyangkannya dengan daging. Amin. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Seringkali kita ini tidak melihat Tuhan kita ini lebih besar, tapi lihat apa? Masalah yang besar. Benar? Ketika kita lihat masalah yang besar, pikiran kita jalan, hati kita mulai takut, kegentaran mulai muncul, dan kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita belajar dari Daud, walaupun dia punya segalanya, ketika dia menghadapi persoalan tantangan kehidupannya, dia tahu dia harus menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Dan orang yang menanti-nantikan pertolongan itu pasti diberikan kekuatan. Yesaya 40 ayat 29 ayat 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan apa? Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam kita menghadapi pergumulan tantangan, ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan untuk kita menghadapi persoalan itu. Mungkin kita belum terima jawaban secara langsung, mungkin kita belum langsung dapat apa yang kita doakan, tapi di dalam berharap itu saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan kita. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan kita untuk menanggung segala beban hidup ini. Dan Daud tahu, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan, dia beroleh kekuatan menghadapi segala hal yang ada di depan dia. Oleh sebab itu belajar untuk selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita dengan cara yang ajaib, Bapak Ibu. Jangan batasi Tuhan, jangan pikirkan bagaimana caranya. Tidak usah, karena Tuhan punya berbagai macam cara. Amin. Tuhan saja bisa memunculkan uang dari perut ikan. Benar? Ketika Petrus berkata, gimana Tuhan, kita harus bayar ini. Ambil ikan, kamu akan mendapatkan apa? Uang. Ya, saudara, kita itu punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu yakinlah, kalau engkau mau nanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kuasa pertolongannya akan diberikan tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya, tidak akan dibiarkan kita tergeletak. Pertolongan Tuhan itu tidak terlambat. Banyak orang berpikir nanti bisa terlambat, itu enggak. Seringkali saya sampaikan, anak Yairus sepertinya terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Amin.
Lazarus, adik dari Marta dan Maria, sudah mati berapa hari? 4 hari di dalam kubur. Bagi manusia tidak mungkin Tuhan sanggup menolong, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu kita punya Tuhan yang besar. Ini yang harus ditaruh dalam hidup kita, di dalam kita menjalani kehidupan yang semakin tidak mudah, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari berikutnya, saudara, di dalam Mazmur 40 ini? Yang kedua, Daud ini loh, tetap selalu memuji Tuhan walaupun dia di dalam tekanan. Nah, ini hebatnya, saudara. Ya. Ayat yang keempat, saudara, ayo baca 2-3. Ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku. Suatu pujian bagi siapa? Allah kita. Banyak orang akan melihat dan takut dan percaya di dalam Tuhan. Percaya bahwasanya Tuhan kita Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Di dalam kesesakannya, di dalam pergumulan, Daud muji Tuhan. Bagaimana kita? Masihkah kita bisa memuji Tuhan ketika kita dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam persoalan? Belajar puji Tuhan, amin. Belajar menyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Daud mengerti benar bahwa ada kuasa dalam pujian. Sehingga di dalam kesesakannya dia tetap memuji Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Jadi belajar untuk muji Tuhan walaupun kita belum terima jawaban Tuhan. Belajar. Perhatikan Yesaya 42, Bapak Ibu, ayat 10 dan 13. Yesaya 40 ayat 10 dan 13. Ayo baca sama-sama. 2-3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ayat 13, saudara. 2-3. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertepik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Amin. Ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kondisi kesesakan dan pergumulan, maka Tuhan akan berperang, saudara, bagi saudara, menyelesaikan segala pergumulan dalam hidupmu. Amin. Menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan. Dia akan bertepik sorak, memekik. Wah, saudara pernah dengar pekian perang? Mungkin kalau Mbak Hendri di Papua sering dengar pekik. Wah, di Kalimantan tuh ya pas goro-goro itu pekik, saudara, pekik perang. Saudara pernah, tidak usahlah pekik perang. Saudara pernah lihat yel-yel tentara, saudara? Wow, semangat, bener gak? Padahal dia mau apa? Perang. Dia punya yel-yel, menyemangati. Begitu juga dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ya, di dalam kesesakan kita menyanyikan nyanyian baru buat Tuhan. Saya pastikan engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan akan keluar dari singgasananya. Dia berperang, dia menolong saudara. Karena ini janji Tuhan. Ya. Ada sebuah kisah, saudara, tentang bagaimana orang yang menghadapi tekanan kondisi yang tidak baik-baik, tapi dia muji Tuhan.
Saudara ingat kisah ini Bapak Ibu. Kisah di mana Rasul Paulus di penjara Bapak Ibu. Kisah 16:24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Saudara, enak enggak di penjara itu? Enak enggak? Enggak. Saya ini pernah pelayanan di penjara selama 2 tahun. Ya. Saya pelayanan di penjara 2 tahun di Kalimantan. Jadi kami masuk, waduh, gak enak Bapak. Ini tempat tidur nih. Ini tempat tidur nih. Ini tembok kecil. Di sini apa? WC Bapak Ibu. Bayangkan saya kan ngomong sama istri saya, wah kalau pas temennya makan, terus satunya apa? Mampir sebelah itu habis makan jengkol pete, gimana rasanya? Iya. Wah kalau kita datang, saya itu cuma bawa makanan kecil, itu senengnya minta ampun Bapak Ibu. Apalagi kalau bawa nasi padang. Terima kasihnya itu udah, terima kasih Pak, enak banget, enak banget. Itu orang di penjara. Saya 2 tahun saya pelayanan di penjara. Bukan di penjara loh, pelayanan di penjara. Wah, ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan ini para rasul saudara dipenjarakan. Bahkan ditaruh di ruangan tengah. Terus dibelenggu. Sudah di penjara, dibelenggu. Ditali. Dengan rantai. Dalam pasungan yang kuat. Perhatikan ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Dan orang hukuman lain mendengar mereka. Artinya gimana Bapak Ibu? Jadi nyanyinya gini. Tuhan selalu menolongku. Kerungu nggak tahanan Lia? Tuhan menolong. Kalau tahanan lain dengar berarti mana? Tuhan selalu menolongku. Amin. Keras. Suaranya lantang. Sehingga yang lain dengar Bapak Ibu. Jadi kalau nyanyi jangan takut-takut. Amin. Kalem-kalem. Tidak ada. Paulus Silas nyanyi sampai orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Dan perhatikan ayat 26. Apa? Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga apa? Terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu dalam pasungan yang kuat itu. Ada kuasa di dalam pujian Bapak Ibu. Sekuat apapun masalah itu membelenggu hidup kita, memenjara kehidupan kita, seperti tidak ada kebebasan. Tapi ketika engkau memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, maka saudara, sekuat apapun permasalahan saudara, setebal apapun tembok persoalan itu, Tuhan sanggup merobohkannya. Ada kuasa di dalam pujian. Kenapa bangsa Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko? Hanya dengan apa? Pujian. Karena begitu besar kekuatan pujian itu. Sehingga kalau saudara muji Tuhan, pujilah dengan kuat. Amin. Dengan sungguhan, bertepik sorak. Jangan muji Tuhan. Waduh. Setan ora wedi, Bapak Ibu. Benar enggak? Setan ora wedi. Tapi kalau kita ini bertepik sorak, memuji Tuhan dengan
sebuah ekspresi kepercayaan. Wah, perhatikan, Paulus dan Silas di tengah, dia di penjara di tengah, sudah itu dibelenggu, dipasung. Saudara, cara Tuhan itu ajaib menolong kehidupan kita. Cara Tuhan itu ajaib. Tiba-tiba muncul gempa yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, terbuka semuanya. Wah, betapa dahsyat. Oleh sebab itu kalau kita menghadapi persoalan, ayo belajar muji Tuhan. Amin. Bukan masalah pinter atau fales atau ndaknya, tapi belajarlah untuk memuji Tuhan. Ya. Pujilah Tuhan. Daud di dalam menghadapi itu dia selalu berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kenapa dia berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan? Karena ketika orang menghadapi permasalahan itu sering kali apa? Males, luntruk, ngelentruk. Benar enggak? Enggak mau nyanyi. Padahal ketika engkau menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, puji Tuhan. Memuji Tuhan itu akan memunculkan kembali kekuatan di dalam hidup kita untuk kita menghadapi tantangan itu. Jadi pujian itu besar kuasanya. Oleh sebab itu pujilah Tuhan. Ya. Di dalam gereja puji Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga yang kita bisa pelajari Bapak Ibu, ketika Daud menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya, yang ketiga adalah Daud yakin bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang besar. Perhatikan Mazmur 40 ayat 17 dikatakan begini. Biarlah apa? Biarlah apa? Bergembira dan bersukacita karena siapa? Engkau ini siapa? Tuhan. Semua orang yang mencari siapa? Tuhan. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu dan berkata, berkata apa? Ayo yang kuat, Tuhan itu besar. Iya. Daud berkata, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Dan berkata, Tuhan itu besar. Tuhan Yesus besar. Amin. Oleh sebab itu, Daud tidak pernah takut akan apa yang akan dihadapinya. Dia tidak, bahkan dia menuliskan Mazmur, walau 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi, wah, dia tahu dia punya Tuhan yang besar, sehingga dia akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 95, Daud berkata, sebab Tuhan adalah Raja yang besar dan Raja yang mengatasi segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Apa? Iya, dari segala Allah. Ini keyakinan Daud. Aku punya Tuhan yang besar kok. Bukan dia keyakinannya, aku punya kekuasaan, aku punya harta, aku punya koneksi. Enggak. Daud berani menghadapi tantangan Goliat yang begitu besar, bukan karena kekuatan. Dia berani hadapi Goliat karena dia tahu dia punya Tuhan yang besar. Amin. Sehingga ketika bangsa Israel tidak berani menghadapi Goliat, Daud berani maju menghadapi Goliat. Dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, itu Bapak Ibu.
Ayo jadi orang Kristen yang militan, amin. Ya, jangan jadi orang Kristen yang suka ngelengkru. Ono masalah titik wes ngelengkru. Ngapa ndak gereja? Akeh pergumulan, Pak. Wes akeh pergumulan malah orang nong gereja. Ngelengkru. Jangan. Daud itu, waduh. Bukan ndak ada tantangan loh hidupnya. Banyak permasalahan. Tapi dia yakin dia akan menghadapi segala tantangan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan semesta alam. Goliat itu contoh yang paling konkret. Bagaimana Daud menyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Kamu datangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Walaupun dengan batu kecil, alih-alihnya diputar, dilemparkan. Saya yakin saudara, Tuhan yang memegang kerikil itu. Sehingga apa? Ditancapkan di dahi, mati Goliat. Masalahmu boleh besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Goliat masalah itu, Tuhan sanggup meruntuhkannya. Amin Bapak Ibu. Tembok Yeriko yang begitu tebal, Tuhan sanggup meruntuhkannya. Bukan kekuatan kita, tapi kita punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu pujilah Tuhan dalam segala keadaan. Dan yakinlah bahwasanya ketika kita yakin Tuhan kita yang besar, maka Tuhan itu yang akan melakukan keajaiban. Kita tidak bisa lakukan keajaiban, Tuhan yang lakukan keajaiban. Sehingga Mazmur 40, nanti dibaca ya, Mazmur 40 ya. Saya suruh baca gini, kira-kira di rumah dibaca enggak ya? Ya saya dengan iman saja Bapak Ibu baca gitu ya. Ya, baca firman gitu. Di rumah diulang, dibaca lagi. Ya, supaya kita ini memahami. Wah, di ayat 6 ini bukti bahwasanya Daud yakin Tuhannya besar. Ayat 6 dikatakan apa? Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud begitu yakin Tuhannya besar, karena banyak hal ajaib sudah Tuhan perbuat. Kalau kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja adalah Tuhan yang besar, maka Dia mampu melakukan keajaiban dalam hidup kita. Jangan mikirkan cara Tuhan deh. Benar enggak? Penting apa? Taat. Maria pernah berkata begini, ketika di acara pernikahan dan kehabisan anggur. Maria berkata kepada pelayan, kumpulkan pelayan-pelayan. Dengar ya pelayan-pelayan, ini bahasa saya. Apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus, anakku Yesus, lakukanlah. Wis ojo kakean takon. Datang pada Yesus. Gimana ini? Wah, waktuku ini belum tiba. Tapi karena memang perlu, ya sudah. Siapkan buyung, diisi apa? Air. Seandainya pelayan-pelayan itu tanya, "Lah, perlune itu anggur. Lah kok air?" Lah nyapo iki? Kadang-kadang lek kakean takon itu malah enggak terjadi keajaiban. Benar enggak? Para pegawai ini enggak kakean takon. Wes siapkan saja air di dalam buyung. Ketika kepala pelayan itu menciduk buyung, tuang, wih, ini anggur yang terbaik. Saudara, kita tidak perlu pikirkan cara Tuhan. Yang perlu kita apa? Taat. Amin. Taat.
Daud itu mau taat, saudara. Dia pribadi yang sungguh-sungguh taat, sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Mazmur 77, 14-15 dikatakan ini. Ya Allah, apa? Jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Allah mana yang seperti Allah kita? Amin. Allah mana yang seperti Allah kita? Ya, Dia kuat dan penuh kuasa. Allah mana yang seperti, ya. Daud berkata, Allah mana yang begitu besar seperti Allah kami? Engkau Allah yang melakukan apa? Keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita yakin Tuhan kita besar, percaya, saya tuliskan. Percaya, katakan percaya. Percaya Tuhanku mampu menolong aku dan memulihkan keadaanku. Kalau kita percaya Tuhan kita besar, maka kita akan berkata, aku percaya Tuhan mampu, katakan mampu. Iya. Sehingga ketika pertolongan itu terjadi, keajaiban itu terjadi, kita seperti orang yang bermimpi. Ini juga ditulis luar biasa, Mazmur 126 ini dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Wah, saudara, kalau ditolong Tuhan tuh, waduh, kayak rasane mimpi. Wingi jitas nangis-nangis. Ditolong Tuhan. Hari ini apa? Guyang-guyu apa itu? Amin. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Sekejap dia mampu menolong kita. Dan rasanya itu seperti orang yang bermimpi. Dan Alkitab mencatat, pada waktu itu mulut kita penuh dengan apa? Tertawa. Kalau Tuhan menolong, pasti mulut kita akan tertawa. Akan ada kebahagiaan. Waktu itu, waktunya siapa? Waktu Tuhan menolong, mulut kita penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, orang di antara bangsa-bangsa akan berkata apa? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang sekitar akan berkata, wih, dahsyat. Bukankah dia ini orang yang dari sejak lahir lumpuh? Benar? Tapi hari ini dia berjalan dalam Kisah Para Rasul. Saudara, engkau punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesus Kristus namanya. Namanya disebutkan ajaib. Oleh sebab itu yakinlah dalam segala hal, saudara, Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Jangan takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang besar. Orang akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dahsyat, saudara. Di ayat ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Coba kita ganti kata kita itu dengan saya. Dengan iman, ayo. Saudara kalau diajak menyampaikan harus dengan iman. Bukan hanya sekedar nirukan, amin. Sebab apapun yang saudara lakukan, perkataan iman, maka terjadilah menurut imanmu. Ayo, 2, 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada saya, maka saya bersukacita. Amin. Maka saya bersukacita karena Tuhan sudah melakukan perkara besar. Kesimpulan khotbah pada pagi hari ini, kita punya Tuhan yang besar. Katakan, Tuhan yang besar. Tetaplah percaya dan nantikan pertolongan Tuhan. Amin. Jangan nantikan yang lain.
Kapan dibantu ya aku ya? Kapan aku disumbang ya? Kapan aku ditolong ya? Tidak usah, nantikan Tuhan yang menolong kita. Ayat terakhir, kita baca sama-sama. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada siapa? Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia apa? Akan bertindak. Amin. Serahkanlah hidupmu, itu menanti-nantikan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti sanggup karena Dia adalah Tuhan yang besar. Dan ketika engkau percaya, Ia ini siapa? Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu, biar firman ini menjadi kekuatan, keteguhan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Mari datang kepada Tuhan. Kita semua berdiri. Kita pujikan, ku hidup karena percaya. Tuhan yang berjanji itu setia, amin. Tuhan kita itu setia. Ayo jadi anak-anak Tuhan, punya sebuah keyakinan, kepercayaan. Aku tuh punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku, amin, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan, ku hidup karena percaya. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, yes Tuhan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar.
kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar, punya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Oh haleluya, haleluya, yes Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan. Ku punya ya Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Katakan dengan iman, kita punya Tuhan yang besar. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Haleluya, sembah Tuhan. Oh haleluya. Oh, kami punya Tuhan yang besar, ajaib. Oh haleluya, haleluya. Oh sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Oh haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Biar setiap kita memiliki keyakinan yang teguh. Belajar dari apa yang Daud alami, Bapak Ibu. Sebesar apapun tantangan dalam hidupnya, sehebat apapun pergumulan yang dihadapinya, dia yakin dia punya Tuhan yang besar. Dia menanti-nantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Sambil menantikan, dia mau memuji-muji Tuhan. Karena ada kuasa di dalam pujian penyembahan kita. Ada kuasa yang mengalir, yang akan memberi kekuatan pengharapan untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Kita sudah masuk di akhir tahun. Kita akan masuk di tahun yang baru dan kita tidak tahu apa yang kita hadapi di tahun yang baru. Tantangan apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru, kita tidak tahu. Tapi saya mau meyakinkan setiap kita anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi di tahun yang akan datang, biar setiap kita berkata, aku punya Tuhan yang besar.
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Mari terima. Yes, mari terima kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup imanku. Oh yes Tuhan, percaya kuasanya. Mari terima dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Anggap ku terima sekarang kemenangan aku punya besar yang telah berjanji dan sanggup imanku. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan beri kemuliaan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan, beri kemuliaan sebab besar kuasanya. Haleluya, 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 haleluya. Saya minta Ibu Henry berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar. Amin. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Amin. Kau Allah yang besar. Yes. Kau Allah penolong di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang menyertai di dalam setiap langkah kaki kami. Bahkan Kau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan saat ini. Haleluya. Kami bersyukur Engkau luar biasa buat kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Amin. Engkau Allah yang dahsyat. Yes, itu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Amin. Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Yes. Bahkan kami mau bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kami. Haleluya. Tuhan sudah mengangkat kami. Tuhan sudah menebus hidup kami. Tuhan sudah memindahkan kami dari kegelapan. Tuhan sudah taruh kami di dalam terang-Mu yang ajaib. Amin. Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat hidup kami. Dan terlebih Tuhan di siang hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menguatkan kami lebih lagi dengan Tuhan memberikan firman-Mu lewat hamba-Mu di siang hari ini. Mari Tuhan tolong setiap kami jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan sore pagi ini Tuhan. Urapi setiap kami. Roh Kudus terus memenuhi hidup kami. Memahami firman-Mu, mengerti firman-Mu. Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga firman boleh tinggal di dalam hidupnya kami. Dan boleh bertumbuh di dalam
hidup kami dan boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami hidup yang berbuah-buah dan dinikmati oleh sekelilingnya kami. Tuhan, tolong setiap kami. Kami rindu Tuhan. Terima kasih. Tidak biasa-biasa di dalam Engkau. Ya. Kami rindu Tuhan, Kau terus mengurapi kami, memakai kami lebih luar biasa lagi. Perlengkapi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa firman-Mu itu Tuhan. Perlengkapi kami terus dengan Tuhan mujizat-mujizat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami mau Tuhan mengalami Engkau. Yes. Hari lepas hari Yes. kami mau mengalami Tuhan. Yes. Hari lepas hari Haleluya. kami mau mengalami Engkau dan Amin. terus tinggal di dalam hadirat Allah. Amin. Tuhan, tolong kami Tuhan. Haleluya. Zaman yang semakin kami mendengari sana sini Tuhan, namun biarlah Tuhan terus menguatkan kami. Haleluya. Jemaat-Mu Tuhan, dari yang terkecil sampai yang sudah tertua, mari Tuhan tolong kami. Kami mau kuat di dalam Tuhan. Kami mau tampil berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang Tuhan sudah berikan buat kami di siang hari ini. Kami tidak mau Tuhan hanya menjadi pendengar, namun Tuhan tolong kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Roh Kudus yang menuntun kami, Amin. Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu terus Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Sebagai Bapak Gembala, sebagai Gembala sidang di tempat Ya, ini, urapan cara khusus terus mengurapinya, Haleluya. menyertainya dimanapun hamba-Mu berada, hamba-Mu berdiri melayani Tuhan. Ya. Di situ banyak jiwa mendengar, di situ Amin. banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa Amin. mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati setiap pelayanannya, bahkan jemaat semua GBT Maranatha Ponorogo. Tuhan memberkati Amin. luar biasa. Kami bersyukur, kami peraskan setiap doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Akan beri persembahan. Sebelum disampaikan pengumuman, kita akan memberikan persembahan ekstra untuk retreat yang akan datang. Kita akan pujikan aku, apa tadi? Yang lagu itu tuh. Atau Aku jalan. Eh? Mau aku jalan aja kalau. Kunyinya saya, aku jalan. Kita yang apa petugasnya silakan dipersiapkan. Lagi jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung ikut kebaktian di tempat ini. Kita jumpa lagi kali lain. Kita akan pengumuman hari Minggu seperti biasa. Minggu depan minggu pertama ada perjamuan kudus. Kita mengadakan
ibadah raya, kemudian diteruskan dengan dalam tengah-tengah ibadah raya ada sekolah minggu di belakang, kemudian hari Jumat, bukan Kamis ya. Hari Jumat kita ada doa malam, silakan datang Bapak Ibu Saudara ya, biar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh yang terbesar. Amin. Haleluya. Kemudian kita perpuluhan ada 895.000, kolekte 370.000 dan ya demikian. Pak Dedi mau menambahkan? Ya, habis ibadah ini panitia retreat tinggal sebentar. Lalu Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk acara retreat, ya sebentar lagi sudah masuk bulan Desember, ya pelaksanaannya sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu persiapkan setiap kita supaya pada hari H kita tetap sehat dan mengikuti. Amin. Ya. Saya pikir itu aja pengumumannya. Mari kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima doa berkat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku berdoa, ku datang juru selamat, berkatilah ku datang juru selamat, berkatilah. Di akhir ibadah ini kami tetap serahkan bangsa kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Menghadapi hari-hari ke depan, biar tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang bangsa kami. Sehingga dijauhkan dari segala hal yang buruk. Bangsa kami tetap terpelihara oleh karena nama Tuhan diagungkan atas negara ini. Kami berdoa buat kota kami Ponorogo Tuhan. Biar kasih kemurahan-Mu atas kota ini. Tuhan, kota ini menjadi berkembang maju. Kota ini diberkati. Kota ini mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kota ini tidak lagi sama seperti dulu. Akan ada hal-hal yang baru Tuhan kerjakan atas kota ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ponorogo hebat di dalam Tuhan. Ponorogo luar biasa di dalam Tuhan. Ponorogo di hatinya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat para pemimpin yang Tuhan tempatkan untuk memimpin kota ini. Biar hikmat yang daripada Tuhan menuntun kehidupan mereka. Sehingga Tuhan mereka berjalan dalam rencana Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Biar menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak Tuhan. Sehingga banyak orang berkata, Tuhan orang-orang ini adalah Tuhan yang besar. Tuhan orang-orang percaya adalah Tuhan yang besar. Tuhan biarlah Tuhan pakai setiap kali. Menjangkau setiap jiwa-jiwa. Dan Tuhan sebelum datang kali yang kedua, kota ini mengalami lawatan Tuhan. Banyak orang akan mengalami mimpi, penglihatan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat Bu Hendri yang besok akan melanjutkan perjalanan ke Papua. Hamba-Mu ini sudah beberapa waktu bersama-sama dengan kami. Dan saatnya esok hari dia akan pulang bertemu dengan keluarga. Oleh sebab itu Tuhan kami mengangkat tangan kami berdoa. Penyertaan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Pemeliharaan yang ajaib memelihara hidupnya. Bahkan keluarganya. Dimanapun mereka berada Tuhan sanggup menolong dan memelihara kehidupannya. Sertai perjalanannya. Sehingga sampai di rumah dengan selamat tidak kurangan sesuatu apapun. Bertemu dengan suami, keluarga, jemaat Tuhan dan rekan-rekan yang ada di sana dengan sukacita damai sejahtera melingkupi kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, segala transportasi yang digunakan ditutup bungkus dengan darah Tuhan.
sehingga Tuhan boleh dipergunakan dan pertemukan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih di dalam nama Yesus. Biar bilur-bilur Tuhan, bilur-bilur kuasanya menjamah dan menjadikan engkau pulih di dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, baik yang pegawai negeri, wirausaha, yang bertani, yang berternak, yang membuka toko, yang mengerjakan usaha-usaha yang lain, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil segala pekerjaan hamba-hambamu, anak-anakmu ini Tuhan. Dan Tuhan limpahi dengan berkat Tuhan, dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan, dilakukan pembedaan, sebab kami adalah umat yang sudah ditebus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang melakukan perjalanan dalam minggu-minggu ini, kiranya Tuhan menyertai. Kemanapun kami melangkah, Tuhan Engkau beserta. Engkaulah Tuhan yang besar, Tuhan kami, Tuhan yang besar. Kami berjalan bersama Tuhan yang besar. Haleluya. Sebab itu Tuhan, biar kami tetap yakin, percaya kami akan tetap terpelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan acara retreat ke dalam kuasa tangan Tuhan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mencurahkan berkat Tuhan, sehingga dipenuhkan segala keperluan kebutuhan dari acara ini Tuhan. Pada hari H, tempat, sarana transportasi yang kami pakai, Tuhan memberkati. Para pelayan Tuhan yang ambil bagian, Tuhan juga mengurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai, lindungi, jagai kami, sehingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan, dan kembalikan kami dalam jam-jam ibadah untuk kami bersekutu di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah dengan iman, yakin, percaya bahwasanya kita punya Tuhan yang besar. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita mengalami anugerah demi anugerah, dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai pada akhirnya kita didapati sebagai umat yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita menerima mahkota kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu. Shalom, 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 damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut-lembut, seperti burung merpati, dan katakan